Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Septo Mulyana, masih di channel Ruang Belajar bareng Septo Mulyana ya. Bimbingan online, belajar dimanapun dan kapanpun. Kali ini kita akan mencoba atau mempelajari bahasa Indonesia untuk kelas 2 ya. Bab 1, mengenal perasaan. Tapi sebelumnya mohon dukung channel kami dengan like, share, komentar ya, serta subscribe. Untuk adik-adik kelas 2 ya, mohon dukungannya, dan untuk rekan-rekan guru juga mohon dukungannya untuk memberikan kritiknya kepada kami ya. Baik, kali ini materi kita lanjutkan di bab 1. Kemarin kita sudah mempelajari sampai halaman 5, kita menuju ke halaman 6. Nah, di halaman 6 ini adik-adik ya, ada gambar seorang anak yang sedang marah apa dengan judulnya Mimi marah. Nah, kita sudah tahu ya, dengan mimik wajah seperti ini ya, tangan mengepal, aura merah ya. Nah, ada apa dengan gambar ini? Nah, kita lihat ya, siap-siap belajar. Amati judul cerita dan gambar di atas. Menurut kalian, mengapa Mimi marah? Simaklah petunjuk guru untuk melakukan percobaan sederhana. Sesudahnya, sampaikan pendapat kalian. Keadaan mana yang lebih nyaman bagi tubuh kalian? Nah, kita amati yuk. Ini ada judul Mimi marah. Nah, amati judul cerita dan gambar di atas. Yang pertama, menurut kalian mengapa Mimi marah? Nah, mengapa? Coba adik-adik, mengapa ini teman kita Mimi marah? Ya, banyak sekali ya kalau kita alasan, kalau kita mencari tahu atau mencari alasannya mengapa kok Mimi marah. Bisa dia sedang kesal dengan adiknya ya, atau dia sedang tidak nyaman badannya sehingga dia menjadi marah ya. Ada yang lainnya ya. Kemudian yang kedua, simaklah petunjuk guru untuk melakukan percobaan sederhana. Nah, nanti adik-adik di kelas akan mendapat petunjuk dari Bapak dan Ibu guru. Seperti apa petunjuknya? Kita lihat petunjuknya. Nah, minta para peserta didik untuk mengepalkan erat-erat tangan mereka dan menggertakkan gigi selama 5 detik. Jadi, percobaan sederhananya kita melakukan seperti Mimi ini ya. Coba adik-adik gepalkan tangannya, kemudian gertakkan giginya selama 5 detik. Mana? Sudah mencobanya? Nanti ini akan coba di kelas ya adik-adik ya. Nah, setelah itu apa perasaan adik-adik? Tentunya adik-adik perasaannya akan seperti orang yang sedang marah ya. Perasaannya enggak tenang, marah karena dengan keadaan yang tidak sesuai ya. Kemudian selanjutnya adik-adik diminta untuk melepaskan genggamannya, melepaskan pundak dan rahang, serta mencoba bersantai. Nah, setelah 5 detik, coba adik-adik buka genggaman adik-adik. Nah, adik-adik ya, melemaskan pundaknya, ya. Kemudian rahang, serta mencoba bersantai. Coba bersantai setelah menggenggam tadi. Nah, bagaimana perasaannya? Keadaan mana yang menurut adik-adik terasa lebih nyaman? Bagaimana perasaannya? Lebih nyaman, rileks, santai, apa lebih nyaman yang tadi sudah mengepal tadi? Nah, tentunya akan lebih nyaman yang rileks, santai. Kita tidak marah-marah. Ya, contoh percobaannya. Kita lanjutkan halaman berikutnya. Nah, ini ternyata ada cerita adik-adik, ada gambar cerita. Jadi adik-adik diminta untuk bercerita yang sesuai dengan gambar ini. Bacalah cerita berikut bersama guru. Membaca. Nah, di sini ada 2 anak, Mimi dan adiknya ya. Ini Mimi dan ini adiknya ya.
Kemudian apa ini dari gambar ini? Terlihat Mimi dan adiknya sedang saling menarik, ya. Menarik, saling tarik menarik boneka. Berarti mereka sedang berebutan. Kita baca ya. Mimi dan adiknya ingin bermain boneka. Suatu hari, Mimi dan adiknya ingin bermain boneka. Namun tidak ada yang mau mengalah. Namun Mimi dan adiknya berebut boneka tersebut dan tidak ada yang mau mengalah. Mereka pun berebut hingga boneka rusak. Ya, karena mereka tidak mau mengalah, akhirnya mereka berebut saling tarik boneka ini, ya. Sehingga apa? Sehingga bonekanya menjadi rusak, ya. Itu cerita yang pertama. Kemudian setelah itu Mimi menjadi kesal. Mimi kesal sekali, ya. Mimi menjadi kesal. Dia kesal sekali. Akhirnya dia masuk ke kamar. Dia masuk ke kamar. Mimi berteriak lalu menangis. Ya, setelah tadi berebut boneka dengan adiknya, ya, Mimi kesal. Akhirnya dia masuk kamar, berteriak lalu menangis karena dia marah, ya, kesal tadi. Nah, kemudian setelah beberapa saat, Mimi merasa lega. Mimi merasa lega. Angin membuatnya merasa sejuk. Dari jendela Mimi mengintip keluar. Nah, dia lega karena ada angin, ya. Adik-adiknya. Selanjutnya, ternyata adiknya menunggu di luar kamar. Dia sudah memperbaiki boneka yang rusak. Nah, akhirnya si Mimi tadi keluar kamar. Dan ternyata di situ adiknya sudah menunggunya dan memperbaiki boneka yang rusak tadi. Akhirnya apa? Mereka akhirnya saling minta maaf. Kemudian mereka bersepeda bersama. Nah, dengan kejadian itu, akhirnya si adik-adik memperbaiki bonekanya dan mereka saling meminta maaf. Akhirnya mereka bersepeda bersama. Ya, adik-adik ya. Nah, dari cerita ini, maka kita harus saling memaafkan, tidak marah, kita menjadi lega. Ada kosakata baru ini ya. Yang pertama adalah mengalah, yang kedua adalah memperbaiki, dan yang ketiga adalah lega. Ya, arti dari ketiga kata mengalah, memperbaiki, dan lega tadi adalah mengalah. Mengalah itu tidak mau mempertahankan haknya. Nah, kita mengalah, membiarkan orang lain. Jadi Mimi mengalah, membiarkan bonekanya dimainkan oleh adiknya. Memperbaiki, membetulkan kerusakan. Nah, tadi si adik memperbaiki boneka, berarti membetulkan boneka yang rusak. Kemudian lega, berasa senang, tentram, tidak gelisah, khawatir lagi. Tadi si Mimi sudah marah, berteriak. Akhirnya dia lega karena ada angin. Mimi sudah senang, tentram, tidak gelisah atau khawatir lagi karena ada angin yang membuatnya tenang, lega tadi ya. Nah, itu arti dari ketiga kata mengalah, memperbaiki, dan lega. Gimana? Udah paham belum? Kalau belum, silahkan ditanya di bagian komentar. Baik, selanjutnya kita akan berlatih. Ini ada soal ya, yang ini untuk berlatih tentang 3 kosakata baru tadi. Nah, Ibu membantu Vero, nomor 1 ya. Titik-titik buku yang sobek. 2. Lisa sering titik-titik saat bermain dengan adiknya. 3. Roni merasa titik-titik karena penilaian harian sudah selesai. Nah, coba adik-adik dipikirkan dulu ya, apa jawabannya. Baik, gimana adik-adik? Sudah dijawab ya? Coba kita samakan jawabannya dengan saya ya. Ibu membantu Vero. Titik-titik buku yang sobek. Jawabannya adalah memperbaiki. Ibu membantu Vero memperbaiki buku yang sobek. Selanjutnya, nomor 2, Tisa sering titik-titik saat bermain dengan adiknya. Apa jawabannya ya? Kita lihat.
Tisa sering mengalah saat bermain dengan adiknya. Selanjutnya, Roni merasa titik-titik karena penilaian harian sudah selesai. Jawabannya adalah Roni merasa lega karena penilaian harian sudah selesai. Karena paham adik-adik ya? Jika belum paham, silakan bertanya di bagian komentar. Selanjutnya adalah membahas tentang bahasa. Bahasa kita yaitu akan dibahas kalimat di awal dengan huruf kapital, yaitu huruf kapital dan tanda titik ya adik-adik. Nah, huruf kapital contoh, dia masuk ke kamarnya. Kata D ini di awal kalimat, maka hurufnya kapital. Kalimat pernyataan diakhiri dengan tanda titik. Contoh, angin membuatnya merasa sejuk. Nah, setiap akhir kalimat diberi tanda titik. Coba kita lihat di cerita tadi ya adik-adik ya. Di sini udah ada pembelajaran ya. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat. Kemudian tanda huruf kapital dipakai sebagai huruf utama kata pada awal kalimat. Ya. Ini adik-adik ya. Jadi materi bahasanya yaitu huruf kapital dan tanda titik. Huruf kapital dipakai di awal kalimat, kemudian tanda titik dipakai di akhir kalimat. Yang selanjutnya adik-adik menulis. Perhatikan kalimat berikut. Tuliskan huruf kapital dan tanda titik di tempat yang tepat. Nah, ini adik-adik nomor 1, boneka penguin rusak. Nomor 2, Mimi tidak lagi marah. Coba di mana letak tanda titik dan huruf kapital yang tepat. Nah, perhatikan kalimat berikut, tuliskan huruf kapital dan tanda titik. Ya, soal selanjutnya gimana? Sudah siap jawabannya? Ini dia jawabannya ya. Boneka penguin rusak. B-nya ini besar dan di bagian akhir ada tanda titiknya. Selanjutnya, Mimi tidak lagi marah. M-nya besar, bagian akhirnya ada titik ya. Baik adik-adik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya ya. Dari cerita yang tadi Mimi ya. Ada pertanyaan. Yang pertama, mengapa Mimi dan adiknya bertengkar? Kedua, perasaan apa saja yang dialami Mimi dan adiknya? Ketiga, bagaimana cara Mimi menunjukkan kemarahannya? Keempat, bagaimana cara Mimi menunjukkan keempat, apakah kalian setuju dengan cara itu? Mengapa? Nomor 5, jika menjadi adik Mimi, apa yang akan kalian lakukan? Nah, coba adik-adik ya, dijawab dulu. Nanti kita cocokkan jawabannya atau kita samakan jawabannya dengan saya. Nah, pertanyaan ini gimana? Sudah selesai? Coba ini kita lihat jawabannya di sini sudah ada jawabannya ya. Yang pertama, mengapa Mimi dan adiknya bertengkar? Karena mereka sama-sama ingin bermain boneka. Yang kedua, perasaan apa saja yang dialami Mimi dan adiknya? Jawabannya marah, sedih, menyesal, lega, senang. Nomor 3, bagaimana cara Mimi menunjukkan kemarahannya? Mimi masuk ke kamar berteriak lalu menangis. Nomor 4, apakah kalian setuju dengan cara itu? Mengapa? Jawaban tergantung pendapat tadi ya. Tergantung dari adik. Jawabannya tergantung adik-adik ya. Misal setuju karena dia tidak memukul adiknya dan sebagainya. Nomor 5, jika menjadi adik Mimi, apa yang kalian lakukan? Nah, ini juga harus sama. Aku akan minta maaf kepada kakakku. Jadi adik-adik boleh menjawab dengan jawaban yang lain. Ini hanya referensi ya. Gimana, tidak paham? Silahkan bertanya kalau belum paham di bagian komentar. Baik adik-adik, selanjutnya adalah membaca. Amati tabel berikut bersama teman kalian. Caraku menenangkan diri. Ini kita baca yuk. Caraku menenangkan diri. Yang pertama,
Menarik napas dalam-dalam. Bermain ayunan. Menyendiri. Mendengarkan lagu. Bercerita kepada orang tua atau teman. Melukis. Bersepeda. Nah, ini bisa diisi dengan cara adik-adik. Jika ada cara yang kurang atau yang adik-adik biasa lakukan untuk menenangkan diri selain yang ada di sini, coba adik-adik ditulis boleh ya, atau ditambahkan. Nah, selanjutnya berbicara adik-adik ya. Pilihlah satu cara menenangkan diri dalam tabel di atas, lalu pilih satu cara yang tidak kalian setujui. Sampaikan alasan kalian. Nah, selanjutnya adik-adik ini diminta saya tidak setuju dengan menenangkan diri ya. Yang pertama, saya tidak setuju menenangkan diri dengan bersepeda, karena jika bersepeda dengan perasaan marah, kita bisa jatuh ya, contoh tadi ya. Kemudian yang kedua, saya tidak setuju menenangkan diri dengan menarik napas dalam-dalam, karena jika menarik napas dalam-dalam dengan perasaan marah, kita bisa tersedak. Ya. Selanjutnya, saya tidak setuju menenangkan diri dengan bermain ayunan, karena jika bermain ayunan dengan perasaan marah, kita bisa jatuh. Selanjutnya, saya tidak setuju dengan menenangkan diri dengan menyendiri, karena jika menyendiri dengan perasaan marah, kita tidak punya teman. Selanjutnya, saya tidak setuju menenangkan diri dengan menyendiri. Nah, ini selanjutnya adalah yang melukis ya, adik-adik ya, melukis. Nah, selanjutnya bisa dicoba adik-adik sendiri. Mengapa kok tidak setuju dengan berbicara dengan orang tua, melukis, dan tidak harus sama dengan jawaban saya adik-adik ya. Selanjutnya berdiskusi. Berdiskusilah dengan 3 teman kalian. Bagaimana cara kalian menunjukkan rasa marah? Bagaimana cara kalian menenangkan diri? Menurut kalian tepatkah cara kalian menunjukkan marah? Laporan hasil diskusi kalian kepada guru. Nah, itu ya adik-adik. Dari menenangkan diri tadi ya, kalian berdiskusi kepada teman-teman, biasanya seperti apa kalian marahnya, dengan mengepalkan tangan, dengan berteriak atau dan sebagainya. Kemudian cara kalian menenangkan diri bagaimana? Dengan menarik napas dalam-dalam, dengan bercerita kepada orang tua, dengan bersepeda, dengan ayunan ya, banyak sekali tadi ya. Kemudian menurut kalian tepatkah cara kalian menunjukkan marah? Sudah tepatkah kalian marah di situ caranya? Laporkan hasil diskusi. Baik, itu materi hari ini adik-adik ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Tetap dukung channel kami dengan like, share, subscribe, dan komentar ya. Baik, saya terima kasih, dan jangan lupa nonton video yang lainnya ya. Tetap belajar dimanapun dan kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.